memperkenalkan diri. Nama saya Edi Iskandar, nomor induk mahasiswa 46119120071. Saya adalah mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana. Kali ini saya sedang diberikan tugas oleh dosen mata kuliah filsafat manusia untuk membuat video mengenai ilmu filsafat manusia. Nah, sebelum kita membahas mengenai filsafat manusia, kita harus mengetahui apa itu filsafat. Jadi, filsafat itu bisa dianalogikan bahwa induk dari segala ilmu. Apa sih induk segala ilmu itu? Nah, contohnya gini. Ada teori dari seorang filsuf, Aristoteles, yang mengungkapkan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpolitik, hewan yang berpikir. Itu adalah suatu pernyataan dari filsuf Aristoteles. Kemudian menghasilkan ilmu baru. Orang-orang berpikir apakah benar manusia itu berasal dari hewan. Kemudian ahli-ahli biologi, kemudian Charles Darwin mendapatkan ilmu bahwa manusia itu berasal dari kera, sehingga muncullah teori evolusi. Nah, udah mengerti kan? Filsafat adalah induk suatu pernyataan yang berbentuk empiris, berpikir kritis, kemudian menghasilkan ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru ini yang mendukung, mencari tahu dan pernyataan dari filsafat itu sendiri. Kemudian apa itu filsafat manusia? Nah, kita langsung ke intinya. Filsafat manusia ini sendiri merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia itu sendiri. Kok manusia yang dipelajari? Iya, tentu saja. Jadi objek dari ilmu filsafat manusia adalah manusia, subjeknya pun manusia gitu. Kemudian dari filsafat manusia kita harus mengetahui arti manusia itu sendiri. Saya akan karena saya lebih menyukai Aristoteles, saya akan melihat bahwa teori yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah manusia adalah hewan yang berakal, kemudian mengeluarkan pendapatnya, berbicara berdasarkan pikirannya, kemudian dapat berpolitik atau subpolitikan atau political animal. Karena kenapa saya mengambil contoh dari pernyataan Aristoteles itu sendiri? Karena menurut saya manusia itu bagian dari suatu sistem makhluk yang berpikir. Berpikir itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain gitu. Sekalipun manusia itu bisa hidup dengan makhluk lain, contohnya dengan binatang, mereka sama-sama hidup, dengan tumbuhan sama-sama hidup, tetapi yang membedakannya adalah manusia itu berpikir. Jadi itulah manusia. Itu menurut pendapat dari Aristoteles sendiri, sehingga saya lebih menyukai pendapat dari Aristoteles. Kemudian dari filsafat manusia sendiri kita akan melihat, kita akan berpikir kritis. Untuk apa sih kita itu lahir? Sebagai apa? Buat apa? Dan kenapa kita lahir? Nah, kajiannya dalam filsafat manusia, kita akan membahas kenapa kita itu dilahirkan. Berpaling dari ilmu yang lain, dalam Islam disebutkan bahwa tujuan hidup manusia untuk lahir di bumi adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadanya. Kemudian manusia sendiri diciptakan ke bumi menjadi khalifah. Khalifah itu menjadi seorang pemimpin. Tidak mungkin manusia itu diciptakan ke bumi tanpa menjadi pemimpin. Andai kata pemimpin itu seekor gajah yang tidak berpikir, kemudian tidak punya hati nurani, tidak berakal, bagaimanakah bumi ini? Atau seorang singa, atau seekor harimau yang tidak berpikir, hanya mengikuti nafsu. Disitulah tujuan dari hidup manusia itu sendiri. Berbicara tentang manusia, Plato membagi jiwa manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu nous, yaitu akal, kemudian tomus, semangat, dan 3 epitomia atau nafsu. 3 faktor ini dari Plato ini yang berpikir bahwa jiwa manusia itu terdiri dari 3. Karena menurut filsafat sendiri, manusia itu memiliki 2 elemen, yaitu jiwa dan raga. Kita sering mendengar kata jiwa raga kami. Nah,
Itu kan jiwa. Jiwa itu bersemangat, perilaku, kemudian pikiran, mental kita, raga. Raga itu mengenai kondisi tubuh kita, kondisi yang menggerakkan. Jiwa itu ada di dalam hati kita, di dalam roh kita, kemudian raga yang menggerakkan. Hubungannya dengan psikologi apa? Ya tentu saja, jiwa itu bersifatnya abstrak, mental itu bersifatnya abstrak, tetapi bisa diukur dan dilihat dan juga bisa diprediksi dengan ilmu yang mendukung, yaitu ilmu psikologi. Sehingga dalam pelajaran psikologi kita akan menemukan mata kuliah filsafat manusia. Lalu setelah kita melihat tujuan hidup kita di manusia itu sebagai apa, kita dalam ilmu psikologi, kita harus melihat diri kita sendiri. Kita adalah sperma yang paling kuat. Bayangkan, kita berenang ke dalam sel telur untuk menjadi seorang manusia. Kita berkompetisi dengan sperma-sperma lain sehingga menciptakanlah raga kita ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa aduh saya ingin bunuh diri, aduh saya ingin mati saja, saya nggak punya harapan hidup, saya berpikir bahwa mereka itu tidak mengenal diri mereka sendiri. Bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri? Yaitu kita mengenal diri kita sendiri. Karena kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan kesempurnaan yang sangat sempurna. Kita adalah makhluk yang paling kuat. Bayangkan, kita cuma sperma di antara ribuan-ribuan sperma lain yang berenang. Nah, disitulah kita melihat bahwa eksistensi kita sebagai manusia itu harus kita hargai. Kemudian, bagaimana manusia itu mengembangkan keahlian mereka, apalagi di tengah COVID ini. Kita kadang putus asa karena pekerjaan, karena patah hati. Maka kita harus menjudge diri kita sendiri, yaitu kita harus menjudge bahwa oke, saya lahir ke dunia sebagai manusia dan pasti punya tujuan. Contoh, kalau kita lahir tanpa ada tujuan, buat apa kita hidup? Contoh hal lainnya di gini. Di meja kita, contoh ini ya, misalkan ini adalah sayur asam. Tidak mungkin ini ada sayur asam kalau tidak ada penciptanya. Tidak mungkin penciptanya ini memasak sayur asam kalau tidak ada manfaatnya. Sayur asam ini muncul, diciptakan oleh si pemasak, pasti punya tujuan. Nah, kita hidup di dunia ini pasti punya tujuan. Tujuannya bagaimana? Ya kita menggali tujuan diri kita sendiri. Kita menggali potensi diri kita sendiri. Kita berbicara kepada diri kita. Kita melihat apa potensi saya sebagai manusia, apa potensi saya sebagai makhluk hidup. Kadang kita berpikir bahwa waduh, saya kadang sakit hati, atau kadang saya berpikir bahwa ada orang yang berpikir lu kayak gini, lu kayak gini, lu kayak gitu. Saya pikir bahwa tidak masalah mereka menjudge kita, karena memang itu adalah tugas mereka. Tugas kita adalah kita menggali potensi kita. Contohnya, saya suka menulis. Kita gali potensi kita menulis. Bukan hanya berpikir saja, atau misalkan hanya bermimpi, tapi diaktualisasikan. Karena kenapa? Setiap manusia punya potensialitas yang berbeda-beda. Cuma yang jadi pertanyaan, maukah manusia itu mengaktualisasikan potensi mereka itu sendiri? Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi dalam pandangan Ibnu Sina, Al-Farabi dan juga Ghazali, bahwa jiwa itu tersusun dari 3 jenis jiwa, yaitu jiwa nabatiyah, jiwa hawaniyah, dan jiwa insaniyah.
Apa ketiga jiwa itu sendiri? Kok ribet amat sih? Kata. Ya, kita bahas bahwa jiwa nabati adalah jiwa yang berfungsi untuk seperti makan, tumbuh, dan melahirkan. Itu bersifat materi ya. Kemudian jiwa hawaniyah adalah jiwa yang mengetahui hal-hal kecil dan bergerak sesuai dengan irodah kita. Kemudian jiwa insani adalah jiwa yang mengetahui hal-hal yang bersifat umum atau jiwa insan kita. Jadi pada saat kita memiliki jiwa, kita akan melihat perilaku kita. Kamu tidak perlu takut kamu itu ekstrovert atau introvert, karena dalam teori kepribadian setiap manusia itu punya kepribadian yang unik. Cuma maukah manusia itu menggali kepribadiannya itu sendiri? Karena baik ekstrovert, introvert, atau apapun, itu semua sah-sah saja selama kepribadian manusia itu tidak bertolak belakang dengan hukum dan norma gitu. Jadi tujuan hidup manusia itu bukan kamu harus menjadi orang lain, tapi kamu menjadi diri kamu sendiri dengan menggali potensi-potensi kamu gitu. Saran saya dalam materi filsafat manusia ini, kita harus mensyukuri bahwa kita hidup di dunia. Kita harus menyadari bahwa kita ini dilahirkan sebagai sesuatu yang unik dan juga makhluk yang hebat. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan kesempatan kita, menyia-nyiakan anugerah yang diberikan kepada Tuhan, bahwa kita lahir ke dunia dengan maksud dan tujuan. Jadi kita harus semangat, kita tidak boleh